calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Siti Nurhamsah dari SDN Karangmono 1. Saya Sri Rubiaton dari SDN Sidirjo. Saya Puji Kristiani dari SD Negeri Angkatan Kidul 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ruby. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia selalu Bu. Alhamdulillah. Bu Ruby hari ini akan melakukan proses coaching ya? Ya, betul. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Ruby. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Nanti saat proses coaching, saya akan memberikan penilaian terhadap coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya diantaranya yaitu yang pertama nanti apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Yang ketiga, apakah coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dengan baik atau belum. Gitu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu ada 3 yaitu diantaranya kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti itu tadi ya, dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi itu, manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi ini nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, berarti ada 2 poin ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapaian apa yang Ibu harapkan? Untuk indikator ketercapaian yang saya harapkan dari coaching kali ini yaitu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan sesuai dengan langkah-langkah yang muncul, dan beliau juga bisa mendapatkan ide atau gagasan sendiri. Jadi indikator tercapaiannya yaitu coachee mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Gitu ya Bu? Ya, betul. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Boleh ya Bu ya? Boleh. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Puji. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Ada apa tiba-tiba mengajak bertemu? Waalaikumsalam Bu Ruby. Iya, ini saya ada unek-unek sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan beragam ya Bu. Ini tentang apa ya Bu?
ini kan saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya merasa kerepotan dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam penerapan ataupun penilaian yang harus melakukan soal yang berbeda dengan asesmen formatif. Kan saya melihat dari kesiapan belajar siswa itu. Jadi saya kebingungan itu loh soal asesmennya. Oh, dalam hal ini Bu Nur merasa ada yang salah dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Dikarenakan kerepotan mempersiapkan soal-soal yang berbeda seperti itu nggih? Iya. Apa yang ingin Bu Nur dapatkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini tanpa merasa repot gitu loh Bu. Karena saya yakin kurikulum itu kan dibuat tidak untuk merepotkan ya, jadi untuk memudahkan guru sebenarnya dan berpihak pada murid. Tapi kenapa saya repot gitu loh? Apa yang sudah Bu Nur pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya? Ya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah saya pelajari itu kan mengutamakan kebutuhan anak untuk belajar, kemudian kebutuhan anak itu disesuaikan dengan minat belajar siswa, kesiapan belajar, dan profil belajar. Sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran kan saya harus mengetahui kesiapan belajar siswa agar dalam pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kira-kira apa yang membuat Bu Nur itu kerepotan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena asumsi saya kalau pemahaman siswa berbeda, soalnya saya buat berbeda gitu loh Bu. Jadi saya buat soal yang banyak, untuk murid ini beda, ini beda, ini beda gitu. Kan repot Bu. Iya betul. Biar tidak repot, kira-kira apa yang akan Bu Nur lakukan gitu? Kalau saya ya membayangkan itu mestinya tidak harus berbeda gitu loh. Kalau seperti itu kan nanti repot terus, setiap hari pelajarannya berbeda, itu soalnya berbeda. Jadi mestinya saya harus mempelajari lagi supaya saya nggak kerepotan gitu. Saya mungkin harus banyak belajar lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Menurut Bu Nur itu yang sudah dipahami itu yang bagaimana Bu? Ya dari pelatihan yang terakhir itu yang saya pikirkan dan saya lakukan ini merupakan miskonsepsi ternyata pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Jadi soal itu tidak harus berbeda masing-masing siswa. Yang hal tersebut ternyata membuat repot dalam pengelolaan kelas. Gitu ya. Artinya Bu Nur sekarang sudah yakin apa yang Bu Nur lakukan sudah sesuai gitu ya Bu? Ya, saya sudah mantap sekarang. Apa yang akan Bu Nur lakukan setelah yakin dengan cara pengelolaan kelas pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya harus menetapkan tujuan pembelajaran itu dengan jelas. Kemudian saya harus menanggapi kebutuhan belajar siswa itu dengan tepat. Jadi membuat lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian manajemen kelas yang efektif ya. Jadi tidak waktunya itu tidak terbuang sia-sia, dan penilaian saya tentunya harus berkelanjutan dengan memperbaiki RPP. Jadi saya harus memperbaiki RPP supaya saya bisa dapat mengetahui kebutuhan belajar murid saya itu dengan tepat, sehingga saya tidak perlu membuat soal yang banyak untuk masing-masing siswa yang berbeda. Kira-kira Bu Nur punya gambaran atau rencana untuk minta bantuan teman dalam pembuatan RPP atau pelaksanaan atau apapun yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ada Bu, saya akan minta bantuan Bijar karena beliau itu lebih kreatif ya dalam pembelajaran. Dia punya metode. Saya sering melihat dia itu metodenya beragam dalam
pembelajaran, saya bisa meniru cara dari Buddha gitu. Kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan ini? Ya 2-3 hari ke depan ini, soalnya besok Budar itu sepertinya ada rapat, jadi mungkin nanti akan saya sampaikan. Oke Bu Nur, berarti dalam 2 atau 3 hari ke depan Bu Nur akan melaksanakan pertemuan seperti ini lagi ya, dan saya akan mendapatkan informasi pelaksanaan yang akan Bu Nur lakukan. Nah, sekarang apa yang didapat Bu Nur dari percakapan singkat ini? Ya, saya sudah lega ya, sudah bisa keluar dari permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian saya juga sudah bisa menemukan cara agar pembelajaran berdiferensiasi ini tidak merepotkan. Ternyata saya perlu banyak belajar ya Bu, supaya pemahaman saya tidak salah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu Nur, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu, sudah. Terima kasih banyak. Saya sudah menemukan jalan keluar dari kebingungan saya selama. Sama-sama Bu Nur. Kalau nanti ada yang ingin dibicarakan lagi dengan saya akan selalu siap membantu. Kalau begitu kita cukupkan sekian ya bincang-bincang kita. Bu Nur dapat melanjutkan aktivitas dan saya juga akan melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Ruby, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching berjalan lancar. Alhamdulillah Bu. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan keputusan tanggung jawab gitu. Dan juga saya sudah menggali pengetahuan coaching untuk menemukan ide-ide kreatifnya atau solusi untuk permasalahan yang beliau hadapi gitu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali ide kreatif dari coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah menerapkan prinsip coaching. Oke, selain itu saya juga mempunyai beberapa catatan nih. Tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Di antaranya tadi Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching, Ibu sudah mengarahkan rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan coaching, dan sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar bisa melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik. Oke. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Tadi Ibu sudah fokus terhadap coaching, sudah present, hadir sepenuhnya. Ibu sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Luar biasa Ibu. Apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, semoga kedepannya diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu pertanyaannya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami lagi gitu, dan memahami alur tirta lagi supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oke,
Ibu luar biasa ya, lebih ingin mendalami yang lebih lagi dari alur tirta ya, agar coaching selanjutnya lebih mantap lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan proses observasi dengan baik. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama Ibu. Bu Nur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rupi, alhamdulillah sehat. Bu Nur hari ini akan melakukan proses kucing ya. Ya. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Nur ya. Ya, Boleh Bu? boleh. Nanti saat proses coaching saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian ya. Yang pertama, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Yang ketiga, apakah coachee merespon pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching gitu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, Bu Nur. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti tentang kompetensi inti coaching Bu. Jadi diantaranya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Ya, baik. Jadi Bu Nur ingin mengembangkan kompetensi inti itu tadi ya, dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Nur kembangkan atau lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching nanti. Gitu ya Bu. Baik, berarti ada 2 poin yang akan Bu Nur kembangkan ya Bu, yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Indikator ketercapaian dari coaching ini yang saya harapkan itu coach dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sesuai dengan cara atau langkah yang muncul dari gagasannya sendiri. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coach mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan ide dan gagasan coach sendiri gitu ya, menemukan sendiri untuk memecahkan masalah ya, begitu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Nur. Ya Bu Ruby. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching. Terima kasih Bu Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Puji. Maaf mengganggu waktunya sebentar nih. Apa Bu Nur dari Ibu? Oh tidak, ini tadi ada pelajaran PJOK, jadi saya sedang bebas jadwal. Mau ngobrol, kelihatannya kok kurang bersemangat.
Iya Bu Nur, saya lagi butuh coaching sebentar nih sama Bu Nur. Soalnya saya lagi galau banget nih menghadapi anak-anak di kelas Bu Nur. Oh begitu, baiklah. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan tujuannya apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini? Saya ada sedikit permasalahan Bu Nur di kelas. Jadi dari perbincangan kita ini nanti saya ingin mendapatkan solusi yang bisa memecahkan masalah di kelas saya itu. Ada yang lain tujuan yang ingin dicapai dari obrolan kita ini? Saya juga pengen mendapatkan ide-ide segar untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya Bu. Oh gitu. Berarti permasalahan yang sedang dialami Bu Puji saat ini tuh sampai terlihat frustasi seperti itu ya? Iya Bu, saya kehabisan ide untuk menenangkan murid-murid saya di kelas. Setiap pembelajaran selalu saja ramai. Jadi kalau menurut Bu Puji itu kira-kira yang membuat murid Bu Puji selalu ramai dan tidak fokus itu apa kira-kira? Kelihatannya itu dari motivasi diri, dari dalam diri anak itu kurang Bu. Dan juga kebanyakan mereka itu menganggap belajar itu membosankan. Makanya saat pelajaran itu anak-anak tidak antusias dan tidak semangat, sehingga dia tidak memperhatikan dengan baik, bahkan ramai sendiri begitu. Oh, berarti dari motivasi diri ya, atau untuk kurang fokusnya itu kurang. Kira-kira menurut Bu Puji itu bagaimana cara meningkatkan motivasi murid agar dapat lebih fokus dalam pembelajaran? Ya Bu, itu yang masih saya belum. Mungkin melalui ice breaking ya Bu, dengan memberikan ice breaking itu agar anak-anak lebih senang dalam belajar. Bisa ya Bu? Bisa. Tapi bentuk ice breaking yang Ibu terapkan itu misalnya apa? Dengan membuat tepuk-tepuk dengan model-model yang baru itu yang meningkatkan, membangkitkan semangat anak, atau dengan gerakan-gerakan yang lucu, atau dengan pemberian kuis-kuis itu ya bisa dimasukkan ke SPK. Oh gitu. Tebak-tebakan. Oke, ide yang bagus Bu Puji. Untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, itu kira-kira metode apa yang Ibu akan terapkan dalam pembelajaran supaya anak bisa fokus selain ice breaking itu tadi? Mungkin dalam pemanfaatan media pembelajaran ya Bu. Mungkin dengan video, atau saya buatkan PowerPoint, atau melalui kuis atau game, itu mungkin bisa ya Bu ya. Gitu ya. Jadi selain mengawali pembelajaran dengan ice breaking, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan video dan macam-macam itu tadi, kira-kira ada ide nggak yang dapat Ibu terapkan lagi dalam pembelajaran? Selain itu mungkin melalui permainan ya Bu ya. Oh, Dalam belajar kita selingi dengan bermain mungkin. ya. Ya kan, mulai muncul ide baru ya Bu Puji ya. Iya, kenapa tidak dari kemarin ya Bu ya? Baru muncul sekarang ya. Ya, oke. Bu Puji sekarang kan sudah mendapatkan gambaran ide-ide baru atau solusi alternatif gitu ya. Dari ide-ide baru yang Bu Puji sampaikan tadi, membuat PPT, membuat kuis, menampilkan pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Puji bisa membantu tidak untuk memotivasi anak atau membuat anak antusias dalam pembelajaran? Sepertinya sangat bisa Bu. Karena dengan melalui media atau metode yang lain daripada biasanya, mungkin anak lebih senang dan lupa akan keramaiannya sendiri, sehingga dia bisa lebih fokus mengikuti apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Setuju sekali dengan selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan agar ide tersebut terlaksana dengan baik? Untuk kedepannya nanti saya akan menyusun
modul ajar dengan menerapkan media atau metode yang baru itu tadi, sehingga nanti pembelajaran yang saya sampaikan lebih menyenangkan. Gitu ya Bu ya. Bagus sekali itu idenya Bu Puji. Sekarang untuk mengetahui bahwa rencana Bu Puji ini dikatakan berhasil itu bagaimana? Nanti mungkin bisa terlihat dari antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran. Dia tidak rame sendiri lagi, menjadi lebih fokus, senang, dan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya nanti hasilnya pun mungkin lebih maksimal lagi. Oke, baiklah Bu Puji sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran tadi. Tapi nanti kira-kira ada kendala tidak jika Bu Puji menerapkan ide kreatif dalam pembelajaran tersebut? Dan kendala apa yang mungkin terjadi? Kemudian solusinya bagaimana agar dapat mengatasinya? Untuk kendala mungkin kalau saya menerapkan untuk menggunakan media handphone untuk kuis, itu mungkin yang pertama bisa kendala dari anak itu sendiri memanfaatkan HP-nya untuk bermain. Bisa juga kadang sinyalnya itu jaringannya juga hilang-hilang. Kadang ada HP anak yang tidak bisa dipakai untuk kuis itu gitu. Memang kalau memakai HP itu memang kendalanya di situ biasanya. Oh, gitu ya. Kemudian komitmen apa yang akan dilakukan selanjutnya dan akan dilakukan kapan? Untuk mengatasi masalah atau kendala yang bisa terjadi itu, karena ada HP yang tidak dilakukan mainan itu biasanya mungkin seperti ini. Nanti kalau anak bawa HP, paginya saya simpan dulu, nanti saat akan digunakan baru saya berikan, dan nanti setelah digunakan saya simpan lagi, baru saya berikan kembali saat mau pulang. Misalkan ada kendala HP yang tidak bisa atau jaringan itu, nanti bisa dikondisikan, dipinjami dengan HP atau tablet yang sekolah punya itu, bukan ada tablet di sekolah. Dan untuk rencana selanjutnya, saya akan menerapkan ide-ide yang sudah saya dapatkan ini tadi. Insya Allah mulai besok saya akan menyusun modul ajar yang memanfaatkan media itu tadi, sehingga nantinya bisa lebih membangkitkan motivasi belajar. Oke, baiklah Bu Puji, saya yakin Bu Puji bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Bu Puji ya. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bu Puji sekarang? Alhamdulillah Ibu, sekarang sudah merasa lega banget karena sudah mendapatkan motivasi dan dukungan dari Ibu. Tanpa ketemu Ibu mungkin tadi idenya tidak akan muncul Bu. Setelah ketemu Ibu, ide-idenya bisa muncul dari motivasi yang Ibu berikan tadi. Ya, alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Puji bisa menyelesaikan permasalahan Bu Puji sendiri. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya nanti saya bisa melaksanakan rencana yang akan saya laksanakan nanti. Insya Allah nanti bagaimanapun hasilnya, saya akan bercerita kembali dengan Ibu. Dan nanti solusi apa yang perlu diperbaiki lagi. Sama-sama Bu Puji, saya siap membantu Bu Puji kapan saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Nur, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ruby, prosesnya coaching tadi berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya,
Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga saya sudah menggali pengetahuan dari coaching untuk menemukan ide-ide kreatif atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Ibu, sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide kreatif dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dan sudah menerapkan prinsip coaching. Oke, selain itu saya juga mempunyai beberapa catatan ya Bu, yaitu Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Bu Nur sudah menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching. Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan coaching dan sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Itu ya Bu? Ya. Oke, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Tadi Ibu sudah fokus terhadap coaching dan present atau hadir sepenuhnya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih. Apa yang sudah Ibu lakukan semoga sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi supaya coaching selanjutnya saya lebih baik lagi. Oh gitu. Oke, Ibu luar biasa sekali. Bu Nur ingin mendalami alur Tirta lagi gitu ya, agar coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ya Bu, sudah melakukan observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Bu Puji, hari ini akan melakukan coaching ya Iya, pada Bu Ruby. iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Monggo Bu. Nanti saat proses coaching, saya akan menilai coach dan coachee sesuai rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian itu, yang akan saya nilai adalah proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apakah coachee merespon pertanyaan sesuai pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Iya, silahkan Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu uji kembangkan dari Bu Ruby dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Di antaranya yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh baik Bu.
Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti itu dari Bu Ruby, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Di antara kompetensi inti itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dari coaching saya nanti yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, berarti ada 2 poin yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Indikator ketercapaian yang saya harapkan dari coaching saya yaitu coaching dapat menemukan ide kreatifnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ide gagasannya sendiri. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaching mampu menyelesaikan masalah sesuai ide atau gagasan dan menemukan solusi gitu ya untuk memecahkan masalahnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu ya. Silakan Ibu dilaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Ruby. Sedang sibuk nggak nih Bu? Alhamdulillah ya, baru free Bu, baru pelajaran PAI. Ada apa Bu Ruby kok kelihatannya ada yang penting banget ini? Pengen ngobrol sebentar nih sama Bu Puji. Oh ya, silahkan. Tapi kita cuma punya waktu 15 sampai 20 menit saja ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu, dan tujuan apa yang Ibu ingin capai dari obrolan kita ini? Saya ada sedikit permasalahan nih Bu dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi obrolan hari ini saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Apakah ada tujuan yang lain lagi yang ingin dicapai Bu Ruby? Saya juga pengen bisa mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran saya nanti di kelas Bu. Kalau begitu, permasalahan apa yang sedang Bu Ruby hadapi di kelas? Ya, sampai-sampai Bu Ruby kok kelihatan agak lemes ini. Begini Bu, kemarin itu saya memberikan soal ulangan matematika Bu, dan setelah saya koreksi, murid-murid saya itu di kelas 4 ternyata hampir 70% itu nilainya di bawah KKM Bu. Padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, tapi ternyata masih banyak siswa yang masih belum bisa mengerjakan dengan baik gitu Bu. Masih belum paham cara menyelesaikan masalah-masalah dalam soal tersebut. Jadi muridnya Bu Ruby nilai ulangan matematika banyak di bawah KKM gitu ya Bu? Iya betul Bu. Nah, kalau menurut Bu Ruby, kira-kira apa yang membuat murid Bu Ruby itu kok nilainya di bawah KKM hampir 70%? Ini kan untuk materi matematika kelas 4 ya Bu, di semester 1. Banyak materi perkalian dan pembagian yang rata-rata murid saya ini belum hafal perkalian Bu di kelas 4. Perkalian ini kan dasar ya Bu dalam mereka untuk mengerjakan pembagian. Makanya untuk mengerjakan soal pun mereka masih kesulitan gitu. Oke, jadi rata-rata murid kelas 5 di kelasnya Bu Ruby untuk hafalan perkaliannya masih kesulitan ya Bu? Kira-kira pada posisi sekarang ini kondisi pembelajaran tersebut berada pada level berapa Bu? Kalau saya lihat itu motivasi diri untuk menghafal perkalian itu masih kurang Bu. Jadi mereka itu masih
di level 3 sampai 4 mungkin ya Bu, karena hampir 70% yang masih belum tuntas. Kira-kira yang Ibu harapkan nanti bisa mencapai level berapa? Level 7 mungkin ya Bu, dibalik dari hasil sebelumnya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan dari level 3 atau 4 tadi hingga menjadi level 7? Sebenarnya itu yang membuat saya bingung Bu. Kalau saya lihat itu dari motivasi diri untuk mau menghafal pelkarian itu masih kurang Bu. Juga karena kebanyakan mereka menganggap matematika itu suatu yang menakutkan, sulit dan membosankan. Jadi mindsetnya di otak itu masih sulit gitu. Makanya jika saat pelajaran matematika seperti kurang antusias, tidak memperhatikan dengan baik atau menyerah lebih dulu gitu Bu. Untuk mengubah kondisi itu mungkin saya harus menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan media atau metode yang lebih menarik mungkin ya Bu. Karena media yang biasa saya gunakan untuk mengajar matematika itu ya buku paket itu, sama menerangkan dengan cara mencatat rumus-rumus di papan tulis, karena menurut saya menerangkan di papan tulis itu simpel dan pasti mudah dipahami anak-anak gitu. Selain menggunakan media itu, kira-kira menurut Bu Rifi, media apa yang sekiranya nanti bisa lebih menarik minat dari murid itu atau bisa membuat murid itu menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika? Jadi nantinya bisa merubah mindset yang tentunya kalau ada pelajaran matematika itu takut atau sudah bosan terlebih dahulu, dan agar lebih mudah dan menyenangkan. Apa ya Bu? Oh iya, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan pengalaman dari KKG Bu untuk metode pembelajaran kuis dalam pembelajaran Bu. Jadi mungkin itu bisa saya terapkan di mata pelajaran matematika ya Bu. Jadi dibuat seperti game matematika gitu Bu, dengan kuis. Siapa yang cepat nanti dapat skor yang tinggi. Jadi kayaknya bisa membuat anak-anak lebih antusias belajar dan menumbuhkan motivasi diri untuk menghafal perkalian gitu. Ini juga bisa sebagai cara untuk mengganti cara kuno saya yang menerangkan di papan tulis itu ya Bu. Karena anak zaman sekarang itu kan sukanya main game, main HP gitu. Jadi materinya dibuat dalam bentuk game saja gitu. Bagus Bu Rifi ya. Selain itu, apalagi media yang bisa Bu Rifi gunakan untuk lebih meningkatkan semangat dan antusias anak? Sepertinya kalau belajar dengan dibuat video untuk menjelaskan materi-materi agar lebih menarik gitu ya Bu, atau dalam bentuk PPT yang dibuat dengan Canva, dengan gambar-gambar, dengan animasi. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dan mengimplementasikan dalam permainan tradisional atau dalam pembelajaran matematika gitu. Nah, kan muncul lagi ide-ide barunya Bu Rifi ya. Wah iya ya Bu, kenapa tidak terpikirkan dari kemarin ya Bu? Oke Bu Rifi, kan sekarang Bu Rifi sudah mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang Bu Rifi hadapi di kelas. Dari ide-ide baru yang Bu Rifi sampaikan tadi, dari membuat PPT atau membuat puisi atau game tadi ya, kira-kira menurut Bu Rifi, apakah itu bisa membantu untuk memotivasi anak agar lebih antusias dan semangat dalam pembelajaran? Wah sepertinya sangat membantu sekali ya Bu, karena saat ini kita kan berada di zaman yang serba canggih gitu, dan anak-anak saya, anak-anak murid saya yakin di rumah itu kan sering main HP dan main game.
di HP. Jadi dengan menggunakan kuis terus menampilkan pembelajaran dalam bentuk PPT bisa membantu memotivasi anak untuk meningkatkan antusiasnya dalam pembelajaran itu. Seperti pemikiran KHD juga ya Bu, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam begitu. Dan dalam mengimplementasikan dalam permainan tradisional, kita dapat melestarikan budaya Indonesia gitu. Bagaimana menurut Ibu? Setuju sekali Bu Ruby. Ya, itu ada rencana yang bagus. Nah, selanjutnya, langkah apa yang akan Bu Ruby lakukan agar ide-ide tersebut bisa terlaksana dengan baik? Langkah saya akan menerapkan ide ini dalam pembelajaran matematika Bu, agar anak bisa termotivasi dan antusias dan lebih bersemangat untuk menghafal perkalian. Dan saya juga akan memanfaatkan IT seperti laptop, proyektor ataupun HP sebagai media gitu. Jadi anak akan bisa lebih tertarik dan termotivasi sehingga mindset matematikanya itu akan berubah. Jadi yang tadinya membosankan jadi lebih menyenangkan. Bagus sekali Bu Ruby. Ya, sekarang untuk mengetahui bahwa rencana Bu Ruby ini dikatakan berhasil itu jika bagaimana? Harapan saya di pembelajaran matematika itu anak akan lebih antusias, termotivasi untuk menghafal perkalian sehingga mereka dapat lebih senang dan bersemangat gitu. Dan saat evaluasi ada peningkatan hasil belajar. Baik. Lalu untuk mengantisipasi gangguan dari pemanfaatan HP misalkan, apakah anak-anak itu sudah diperbolehkan bawa HP? Apakah sudah bisa bertanggung jawabkah? Dalam artian jika kalau nanti disalahgunakan untuk bermain game saat sekolah atau malah menjadi pembelajaran tidak fokus, itu bagaimana? Untuk penggunaan HP itu tidak setiap saat anak-anak bisa pegang HP terus Bu, tapi nanti sebelum pembelajaran HP-nya akan saya kumpulkan dulu, terus jadi setelah selesai pembelajaran atau pas istirahat juga dikumpulkan gitu. Jadi tidak mereka tidak dengan seenaknya bawa HP gitu, tetap ada kontrol gitu. Bagus. Untuk komitmen yang akan Bu Ruby lakukan selanjutnya itu kapan akan dilaksanakan? Mulai besok kan Ibu, insya Allah. Jadi saya akan menyiapkan tadi media PPT, video pembelajaran, ataupun membuat kuis. Saya yakin Bu Ruby bisa melakukannya dengan baik ya. Kira-kira dukungan atau support apa yang Bu Ruby butuhkan untuk mewujudkan keberhasilan dari rencana Bu Ruby tadi? Yang saya butuhkan otomatis support dari KS, dari bantuan teman sejawat, dan dukungan dari wali murid saya. Oke. Nah, bagaimana perasaan Bu Ruby setelah kita melakukan obrolan siang ini? Alhamdulillah lebih lega ya Bu, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu Ruby. Semoga Bu Ruby bisa menerapkan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah Bu Ruby di kelas tadi dengan baik. Terima kasih Bu Puji sudah meluangkan waktu dan motivasi kepada saya untuk memberikan solusi dan permasalahan yang saya hadapi tadi. Ya, sama-sama Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya mengenai perkembangan hasil dari penerapan perencanaan ide-ide yang telah Bu Ruby temukan tadi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya Bu Ruby. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk permasalahan Bu Ruby di kelas tadi. Ya, semangat buat Bu Ruby. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Puji, bagaimana tadi
tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu, tadi proses coaching berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi untuk coaching saya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait coaching, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan proses coaching terhadap coaching saya dengan menggunakan alur Tirta yang dimulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan juga saya sudah menggali pengetahuan dari coaching saya, sehingga coaching berhasil menemukan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu Puji, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dan memberikan pertanyaan untuk menggali ide kreatif coaching, kemudian untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah menerapkan prinsip coaching. Selain itu, saya juga mempunyai beberapa catatan, yaitu Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menunjukkan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching, dan Ibu juga sudah mengarahkan rencana aksi, tindakan yang harus dilakukan coaching. Sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan dengan coaching. Tadi Ibu sudah fokus terhadap coaching ya, sudah hadir sepenuhnya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa. Apa yang sudah Ibu lakukan, semoga sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih. Amin. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lebih lagi untuk memahami alur Tirta, supaya untuk coaching selanjutnya saya menjadi lebih baik dari hari ini. Luar biasa, ingin mendalami alur Tirta agar coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.